Inilah yang terjadi di babak ke-7 kejuaraan FIA Motocross Dunia MotoGP of France di Villars-sous-Seco yang tentunya merupakan babak yang paling ditunggu oleh para penggemar motocross di Prancis. MS2 race pertama, Thibaut Benista melakukan awal yang baik meskipun Kevin Hormo dari Norwegia memenangkan Vauxhall Shot. Tapi tidak ada waktu untuk memanfaatkan tempat pertama ini bagi pembalap FNH Kawasaki yang kalah dari Ron van der Moleschik ini. Kali ini Kadewa, pembalap tim pabrikan Husqvarna lainnya menyerang Benistan. Dia mampu menempati posisi ketiga. Pemain asal Belanda itu tampil sangat baik sejak awal musim dan menunjukkan manuvernya melawan Kevin Hormo untuk posisi kedua. Dan Thibaut Benista menyerang dengan sangat gencar di awal balapan. Di sini Thibaut Benista melewati Hormo untuk posisi ketiga. Dan kemudian pembalap Yamaha itu mengambil posisi kedua setelah kesalahan yang dilakukan oleh Kadewa yang berharap dia bisa merebut posisi pertama dari rekan setimnya Ron van der Moleschik. Dan serangan ini membuat Kadewa kesal, pembalap Belanda yang mendapatkan posisi kedua kembali. Untuk Benistan di rumah, di negaranya, di depan keluarga dan teman-temannya, tidak ada pertanyaan membiarkan Kadewa naik ke posisi terdepan. Serangan balik posisi kedua kemudian pertama setelah menyalip Van der Moleschik. Kadewa akhirnya mendapatkan posisi yang lebih baik dari rekan timnya. Ron van der Moleschik mulai merasa kelelahan, dia perlahan-lahan kehilangan posisi. Dan Liam Everett memanfaatkan posisi tersebut, posisi ketika untuk balap nomor 72 sebelum naik posisi kedua di depan Kadewa. Dan saat petarung dari tim Husqvarna itu kehilangan kecepatan, Andrea Adamo yang cukup berhati-hati sejak awal balapan menjadi lebih tajam di menit-menit terakhir. Kemudian serangan balik di sana dengan Kadewa. Dan pembalap Belanda itu mendapat nasib buruk, dia menghentikan motor balapnya sebelum mendekati tikungan. Cukup bagi Adamo untuk mengatakan kepadanya, "Ciao." Dan oleh karena itu pembalap Italia itu menempati posisi ketiga di belakang Liam Everett dan Thibaut Benista di puncak podium. Dan nilai urutannya Benistan, Adamo, Kadewa, dan Van der Moleschik. MS2 race kedua, Vauxhall Shot oleh Lucas Konen, dan kami mengingatkan Anda bahwa pemimpin kejuaraan dunia Jaguar tidak ambil bagian di salah satu dari dua putaran GP Prancis. Jaguar cedera pada hari Sabtu saat kualifikasi. Kami masih menunggu kabar berita dari pembalap Belgia yang bergelangan tangannya sepertinya mengalami keretakan. Kadewa tampaknya merasa lebih baik dan dia memberitahu Thibaut Benista dengan mengambil tempat kedua. Kali ini rekan setimnya Ron van der Moleschik kecelakaan di sini untuknya. Dia menyelesaikan balapan ke posisi ke-7, ke-6 secara keseluruhan. Dan harus dikatakan ini bukan akhir pekan bagi pembalap Nissan Husqvarna meski Lucas Koenen menang. Kita lihat beberapa saat lagi Thibaut Benista mencuri posisi ketiga dari Kadewa di sini. Liam Everett mencoba meniru Benista bertarung dengan kuasa nomor 74 untuk memperebutkan tempat ke-4. Upaya berhasil dimenangkan beberapa saat kemudian oleh pembalap Belgia ini. Beberapa saat kemudian, Andrea Adamo melakukan hal yang sama seperti pada balapan pertama. Pembalap Italia berakselerasi di akhir balapan dengan melewati Kadewa sebelum naik podium dengan mengembalikan Liam Everett yang mengira dia telah melakukan yang paling sulit. Dan di garis finish, Lucas Koenen lah yang melewati garis finish lebih dulu sebagai yang pertama. Thibaut Benista di posisi kedua, posisi yang bagus untuk pembalap asal Prancis yang memenangkan Grand Prix Villars-sous-Seco ini. Andrea Adamo finish ketiga. Dan berikut hasil total poin, Thibaut Benista posisi pertama, Adamo kedua, Everett ketiga, Lucas Koenen keempat, dan Kadewa kelima. Di klasemen kejuaraan dunia, Jaguar mempertahankan posisi pertama, tapi mari kita lihat apakah pembalap Yamaha ini bisa kembali di musim ini. Kami berharap demikian untuk Jaguar, pembalap asal Belgia ini yang musim demi musim mengharapkan gelar kejuaraan dunia. Tapi itu juga tentang motocross, aksi, tekanan, dan terkadang sayangnya beberapa kecelakaan. Saya akan mengingat momen ini, banyak kesenangan di sana, ada yang gila, kedua balapan agak sulit dan secara mental juga tidak mudah. Namun kami menemukan solusi dan saya bangkit kembali. Saya merasa sangat baik saat ini dan saya sangat senang dengan akhir pekan ini. I felt really good at the moment and I'm really happy about this weekend.
Kelas utama dimulai sekarang. MotoGP race pertama. Maxime Renaux absen karena patah kaki. Publik berharap banyak dari pembalap Prancis lainnya dan terutama dari Romain Febvre, pembalap Kawasaki yang harus absen di Spanyol karena kecelakaan yang buruk saat kualifikasi. Sebelumnya sempat khawatir Romain Febvre akan absen lebih lama, tapi untung saja Romain Febvre baik-baik saja. Dan Fox Hosot, pembalap asal Swiss dari Yamaha, Jeremy Seewer, sekaligus memimpin race pertama ini. Di belakangnya ada Jorge Prado disusul oleh pembalap Kawasaki dari Prancis Romain Febvre. Romain Febvre mencoba menyerang Jeffrey Herling, the Bald yang baru-baru ini mencetak kemenangan Grand Prix ke-102 di Spanyol melampaui legenda Stefan Everts. Akhir pekan ini akan menjadi lebih rumit baginya. Beberapa saat kemudian, Romain Febvre merebut posisi ketiga dari Herling dan berusaha meraih ke posisi kedua dari Jorge Prado di puncak bukit. Tapi pembalap Spanyol itu menjawab dengan kembali ke tempat duduknya setidaknya untuk sementara. Sesaat kemudian, gambar yang tidak ingin kita lihat, Alberto Forato terjatuh cukup keras, spektakuler. Raksasa Italia bangkit tapi dia tidak bisa kembali ke balapan. Jeffrey Herling melakukan beberapa karya Jeffrey Herling sejak awal musim. Kami mendapat kesan bahwa dia menahan diri di awal balapan hingga dia berakselerasi dan tampak tak terbendung. Kami melihatnya di sana saat turun untuk mengambil posisi yang terbaik dari Jorge Prado, salah satunya pembalap tercepat di sirkuit. Posisi kedua untuk The Bullet. Dan Romain Febvre yang mungkin melihat Thibaut Benetton sebelumnya. Dua orang Prancis naik podium di hari yang sama, tidak lebih buruk, dan dia mendapat tempat ketiga melawan Prado. Namun Jeremy Seewer yang bangkit dengan mudah memenangkan putaran pertama ini, kami tidak melihat banyak saat dia mengungguli pembalap lainnya. Dan di garis finish, Jeremy Seewer lah yang pertama lewat garis finish disusul oleh Jeffrey Herling kedua dan Romain Febvre posisi ketiga. MotoGP race kedua. Jeremy Seewer dengan langkah yang benar, double halshot untuk pertama kalinya hari ini. Jorge Prado pasti khawatir sekarang karena pembalap asal Spanyol itu melihat pembalap asal Swiss ini menyamai jumlah halshot yang dimenangkan sejak awal musim. 6 plat hitam untuk setiap pembalap. Kami sudah bisa melihatnya bertarung dengan Jeremy Seewer atau Romain Febvre, tapi Jeffrey Herling mengalami masalah yang tidak biasa dengan Google-nya yang retak. Dia mencoba menggantinya di pit lane sebelum kembali balapan di posisi ke-20, tetapi ungkapan Prancis yang mengatakan bahwa kemalangan tidak pernah datang sendiri. Dan beberapa saat kemudian, masalah teknis bagi pembalap Belanda yang menakut pijakan kakinya, mustahil baginya untuk terus bersaing saat itu. Peristiwa itu menyemangati Romain Febvre yang mungkin merasa bahwa ancaman itu sekarang jauh di belakangnya. Dia mengejar Jeremy Seewer dan memimpin balapan hingga akhir. Jeremy Seewer mengambil resiko untuk melawan menyerang selama beberapa saat, tetapi akhirnya menyadari bahwa tempat kedua tidak terlalu buruk untuknya, terutama karena memungkinkan dia untuk memenangkan Grand Prix Prancis ini. Febvre masih memimpin dan di garis finish, Romain Febvre lah yang pertama di garis finish disusul oleh Jeremy Seewer kedua dan Jorge Prado ketiga. Selamat kepada Romain Febvre, pembalap asal Prancis di Home GP di Perancis. Dan berikut hasil total poin. Jeremy Seewer di posisi pertama, Febvre kedua, Prado ketiga, Fernandez keempat, dan Vlaanderen kelima. Di klasemen kejuaraan dunia, Prado tetap memimpin dan mengambil jarak dari Jeffrey Herling di posisi kedua. Romain Febvre selalu setia pada nomornya di posisi ketiga. Hari yang indah untuk Jeremy Seewer yang berada di posisi pertama di podium, dan kemudian oleh Romain Febvre di posisi kedua dan Jorge Prado di posisi ketiga. Saya ingin menang. Anda tahu saya tidak pernah mendapatkan skor 1-1 dan saya berusaha keras dan memiliki aliran yang bagus dan segalanya. Tapi Romain cepat. Anda tahu dia memiliki dialog yang bagus. Dia lebih cepat dari 1 dan 2 sektor. Suatu tidak membuat kesalahan. Anda tahu, jadi saya melakukan beberapa. Tapi itu luar biasa. Lagi pula Anda tahu setelah menang Anda melupakan semua hal negatif. Dan sungguh menakjubkan melihat para penggemar di luar sana. Maksud ini luar biasa. Start lurusnya sangat panjang dan penuh dengan